Ini adalah pidato dari Greta Thunberg pada UN Climate Action Summit yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul How Dare You tahun 2019. Berani sekali kalian. Ini semua salah. Aku seharusnya tidak berada di sini. Aku seharusnya berada di sekolah di seberang lautan sana. Namun kalian semua datang kepada kami, anak-anak muda, untuk meminta harapan. Berani sekali kalian. Kalian telah mencuri mimpi-mimpiku dan masa kecilku dengan kata-kata kosong kalian. Namun aku termasuk yang masih beruntung. Banyak orang sedang menderita. Banyak orang sedang sekarat. Seluruh ekosistem sedang runtuh. Kita berada di ambang kepunahan massal. Dan yang kalian bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi tanpa akhir. Berani sekali kalian. Selama lebih dari 30 tahun, ilmu pengetahuan sudah sangat jelas. Bagaimana mungkin kalian masih berani berpaling dan datang ke sini mengatakan bahwa kalian sudah melakukan cukup? Padahal kebijakan dan solusi yang dibutuhkan masih jauh dari cukup. Kalian berkata bahwa kalian mendengar kami dan memahami urgensinya. Tapi tidak peduli betapa sedih dan marahnya aku tidak mempercayainya. Karena jika kalian benar-benar memahami situasinya dan tetap tidak bertindak, maka kalian jahat. Dan aku menolak untuk percaya itu. Gagasan populer untuk mengurangi emisi hanya setengahnya dalam 10 tahun memberi kita peluang 50% untuk tetap di bawah kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. 50%. Risiko ini tidak dapat diterima bagi kita. Kita yang harus hidup dengan konsekuensinya. Untuk memiliki peluang yang lebih aman, sekitar 67%, dunia hanya memiliki sisa karbon yang sangat kecil. Namun angka-angka itu bahkan belum kalian sebutkan. Kalian mengecewakan kami. Namun anak-anak muda mulai memahami pengkhianatan kalian. Mata generasi masa depan tertuju pada kalian. Dan jika kalian memilih untuk mengecewakan kami, aku katakan, kami tidak akan pernah memaafkan kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Di sini sekaranglah kami menarik garis batas. Dunia sedang bangun dan perubahan akan datang. Baik kalian mau atau tidak. Greta Thunberg sangat menarik karena menggunakan emosi yang jujur, itu marah, kecewa, tegas. Dia langsung menyerang ke moral bukan hanya kebijakan dan mengubah isu iklim jadi isu generasi dan keadilan. Saya akan mengelaborasi pidato Greta Thunberg dengan judul How Dare You dalam kajian komunikasi. Secara etos, Greta memiliki kredibilitas sebagai representasi generasi muda. Dia membangun etos bukan dari jabatan tapi dari identitas sebagai anak muda yang punya posisi moral sebagai korban masa depan krisis iklim. Dia menciptakan moral authority dan sulit dibantah secara etis oleh pemimpin dunia. Ini menarik sekali.
Kemudian dari sisi patos, emosi, dia mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, dan ada urgensi dengan kata-kata how dare you. Greta mengguncang audiens dan membalik ekspektasi, yaitu generasi muda yang menegur pemimpin. Secara logos, data ilmiah dijadikan sebagai dasar argumen. Seperti misalnya dia menggunakan angka emisi, probabilitas ketika dia mengatakan 50%, 67%. Kemudian juga dia memberikan informasi tentang batas global karbon global. Ini memberikan legitimasi rasional, ya, menghindari tuduhan bahwa pernyataannya hanya emosional. Kemudian metode yang dia gunakan dalam retorika adalah repetisi sebagai tekanan moral. How dare you? We will not forgive you. Ini membangun tekanan psikologis, memperkuat pesan sebagai tuntutan, bukan sekedar opini. Kemudian dia juga menggunakan framing, krisis moral itu bukan sekedar lingkungan. Greta tidak membingkai sebagai isu teknis atau ilmiah saja, tapi juga dia mengangkat pengkhianatan generasi tua pada generasi muda. Implikasi dari itu menggeser diskusi dari policy debate menjadi moral responsibility, bahkan personal social responsibility. Gaya komunikasinya juga konfrontatif. Ini berbeda dari pidato diplomatik yang langsung menuduh tanpa basa-basi, sehingga dia menarik perhatian global, menciptakan viralitas atau media impact. Targetnya adalah memimpin dunia. Dia menargetkan pada elit global, presiden, pemimpin negara, dengan speaking truth to power. Bukan mencari persetujuan, tapi menekankan perubahan. Dan call for action secara implisit, tidak memberikan instruksi teknik spesifik, tetapi memberikan tekanan moral dan tuntutan tanggung jawab sehingga memicu gerakan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa pidato Greta sangat kuat karena menggabungkan emosi yang kuat yaitu patos, legitimasi ilmiah yaitu logos, dan otoritas moral yaitu etos dengan strategi konfrontatif, repetitif, dan berbasis moral framing. Demikian. Saya Leila Monaganim.